Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di materi baru ya mengenai merkantilisme. Merkantilisme ini masih masuk ke dalam bagian dari materi utama kita, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Oke, di abad ke-16, penjelajah Eropa sibuk mencari aset, pastinya untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Nah, kira-kira aset ekonomi seperti apa sih? Apakah mungkin mobil mewah? Atau rumah yang besar? Atau mungkin rekening bank yang menumpuk? Nah, kita akan cari tahu jawabannya lewat pembelajaran hari ini. Jadi, simak sampai akhir ya. Oke, untuk konten materinya, yang pertama kita bahas mengenai pengertian merkantilisme, kemudian prinsipnya, faktor-faktor penyebab, dan terakhir bagaimana pengaruh merkantilisme. Oke, pengertian merkantilisme sendiri ini berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu merchant yang artinya pedagang. Untuk definisinya yaitu berkaitan dengan paham ekonomi yang meyakini bahwa ukuran kemajuan suatu negara ditentukan oleh jumlah logam mulia yang dimilikinya, dan hal tersebut ini diperoleh melalui perdagangan internasional. Logam mulia seperti apa sih? Nah, kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, ini contoh logam mulia yang berarti emas dan perak, dimana saat itu nilainya begitu tinggi di Eropa. Oke, dan ini terjadi pada abad 16 sampai ke 18. Untuk prinsipnya, yang pertama, sasaran utamanya adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Oke, karena tadi ya, ukuran kekayaan suatu negara itu dilihat dari bagaimana bisa memupuk kekayaan terkait logam mulia. Kemudian yang kedua, berfokus pada neraca perdagangan surplus. Apa sih maksudnya? Nah, ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah negara memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri dengan cara meningkatkan ekspor, tetapi meminimalisir impor, sehingga akhirnya mendapatkan surplus. Oke, yang ketiga, negara adalah pelaku utama dalam perdagangan dan secara penuh mengendalikan perekonomian gitu. Jadi di sini negara ini benar-benar berperan ya gitu. Secara tidak langsung sebenarnya dominasi gereja mulai berkurang. Oke, lanjut, faktor penyebab merkantilisme. Semangat Renaissance untuk mengejar kehidupan sejahtera di dunia. Oke, ini cukup jelas ya bahwa merkantilisme ini merupakan dampak dari adanya Renaissance di bidang ekonomi. Nah, poin pertama, ini banyak berkembang kota baru yang mengandalkan perdagangan. Oke, yang kita tahu tuh bahwa di masa Renaissance gitu kan, memang awal mula munculnya kan di kota-kota dagang, yaitu ada Venesia, kemudian ada Genoa, ada Florence di Italia Utara tuh. Nah, tapi nanti terilhami nih wilayah Eropa lainnya, sehingga memunculkan kota-kota dagang baru tadi, yaitu ada Inggris, Prancis, Spanyol, dan sebagainya. Oke, yang kedua, pertanian mulai digantikan oleh industri-industri manufaktur. Oke, jadi ini fokusnya itu sudah ke barang yang ingin diekspor, sehingga ada pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang jadi. Kemudian fungsi uang tidak lagi hanya sebagai alat tukar, tetapi juga menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Oke, jadi ini ada perubahan fungsi ya gitu. Misalkan bentuk pinjaman uang itu pastinya untuk mendapatkan bunga kan gitu. Jadi ada perubahan nilai dari fungsi uang itu sendiri. Nah, kemudian poin berikutnya ini muncul pemahaman bahwa perekonomian suatu negara akan lebih berkembang jika negara mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Ini yang udah tadi disinggung ya di prinsip merkantilisme berkaitan dengan neraca perdagangan surplus. Jadi ekspor itu harus lebih banyak dibandingkan impor. Nah, kemudian yang ketiga, munculnya kesadaran bahwa sumber daya yang diperdagangkan itu sifatnya terbatas. Oke, sehingga negara ini harus berupaya mencari dan mendapatkan sebanyak mungkin sumber dayanya. Nah, hal ini pastinya berkaitan dengan ketahanan ekonomi suatu negara. Oke, seperti itu ya. Untuk pengaruhnya, ini ada di berbagai bidang. Yang pertama, untuk di bidang ekonomi, munculnya bank dan perusahaan asuransi. Nah, kalau ini berkaitan dengan karena banyaknya orang kaya baru gitu kan, pastinya perlu adanya perlindungan.
Nah, sehingga di sini mulai muncul banyaknya bank dan perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, pesatnya perdagangan internasional dan penjelajahan samudra. Oke, ini juga berkaitan ya, karena pastinya tadi udah kita bahas bahwa sumber daya mereka ini kan terbatas, sehingga mereka tuh perlu nih yang namanya melakukan penjelajahan untuk mencari sumber daya tersebut, yaitu yang langka, ada emas dan perak. Dan yang ketiga, berdirinya kongsi-kongsi dagang di Eropa. Maksudnya adalah, jadi kan di sini peran negara begitu kuat ya. Adanya saling menguntungkan gitu antara negara dan para pedagang. Pedagang pastinya menguatkan ekonomi suatu negara, kemudian negara pun pastinya harus memberikan perlindungan kepada para pedagang. Hingga di sini kan negara tuh supaya menjadi negara kuat nggak mungkin dong gitu antar pedagang dalam suatu negara tuh saling bersaing. Nah, makanya dibuatkan serikat dagang atau kongsi-kongsi dagang supaya ya mereka sendiri menjadi negara yang kuat untuk melawan atau bersaing dengan negara lainnya. Kongsi dagang terkenal itu ada dua. Kalau misalnya Belanda itu punya VOC, Inggris itu punya EIC yang berada di Calcutta, India. Oke, lanjut ke bagian politik. Ini menguatnya peran negara, jelas ya gitu, tadi udah kita singgung sedikit. Ya otomatis dominasi gereja mulai makin berkurang gitu. Negara ini menjadi dominan istilahnya. Kemudian yang kedua, mendorong kolonialisme dan imperialisme. Oke, ini juga cukup jelas ya bahwa tadi merkantilisme, kemudian menghasilkan penjajahan samudra gitu, nantinya akan mulai memonopoli daerah-daerah jajahan sehingga menimbulkan adanya kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang ketiga, berkembangnya teknologi pelayaran dan navigasi. Ini juga cukup jelas ya bahwa kan mereka melakukan penjelajahan pastinya perlu didukung nih sama alat-alatnya. Nah, sehingga di sini perlu adanya kompas, peta, kemudian teknologi perkapalan dan sebagainya. Nah, ini bagian gambaran ininya ya, kesimpulannya bahwa adanya merkantilisme ini pastinya membuat banyak negara Eropa nih mulai mencari sumber-sumber emas dan perak, yaitu ada di daerah Asia, Afrika dan Amerika. Di mana sih tempat khususnya? Nah, misalnya logam mulia nih, ini dicari di peradaban Inka, Maya dan Aztec di Amerika. Kemudian kita ketahui juga bahwa di Eropa saat itu ada juga nih barang langka selain logam mulia, yaitu ada rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu ditemukannya di India serta Nusantara. Yang ketiga nanti berdampak kepada kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang sudah disinggung yang tadi ya gitu, bahwa merkantilisme ini menghasilkan penjajahan samudra dan pastinya itu istilahnya berdampak pula kepada ingin menguasai nih koloni-koloni atau daerah jajahannya gitu kan. Selain sebenarnya untuk mendapatkan sumber daya, daerah-daerah koloni juga dijadikan sebagai tempat pemasaran mereka untuk menjual hasil-hasil industri manufakturnya gitu, supaya tadi adanya neraca perdagangan surplus, ekspor lebih besar dibandingkan impor, dan juga melarang daerah-daerah koloni untuk membeli istilahnya barang dari negara lainnya selain negara yang menjajah. Nah, apa sih faktor pendorongnya gitu kan? Pasti kan ada yang mendukung nih. Faktor pendorongnya karena memang sudah ada penemuan benua Amerika saat itu oleh Christopher Columbus pada tahun 1492, dan yang terakhir gitu ada rute laut yang ditemukan oleh Vasco da Gama, rute laut ke India nih pada tahun 1497 sampai 1499. Oke, ya seperti itu gambaran mengenai praktik merkantilisme ya, berarti berkaitan dengan praktik ekonomi yang memang saat itu ramai di Eropa, terjadi pada abad 16 sampai ke 18. Dan kita juga jadi tahu ya bahwa ternyata merkantilisme ini berkaitan dengan lahirnya kolonialisme dan imperialisme di dunia. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.